lain hadis bahwa rasa malu ini sebagian dari iman. Al-haya syatrul iman. Rasa malu sebagian dari iman. Artinya orang-orang yang mempunyai rasa malu berarti ada iman dalam dirinya. Dan kebalikannya, kalau ada manusia yang tidak punya rasa malu, berarti tidak ada iman di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Ditumbuhin lagi rasa malu. Kalau kita udah hilang rasa malu kita, ditumbuhin lagi. Gimana caranya? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya jauh sama Allah tambah dekat sama Allah, dideketin dirinya, ngerapetin dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka antara akan hidup lagi, akan tumbuh lagi rasa malunya kepada Allah. Dimanapun dia berada, kalau udah ada rasa malu, mau ngapain aja ketakutan. Oke, ada satu cerita di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, murid-muridnya dikumpulin, dikasih satu ayam, satu ayam dikasih satu. Bilangin sama Syekh Abdul Qadir, wahai muridku, kamu potong di mana tidak ada satupun yang lihat kamu. Potong. Jadi muridnya pencat. Ada yang masuk goa, ada yang naik gunung, ada yang masuk rumah, ada yang masuk kamar mandi, ada yang... semuanya potong. Bawa ke hadapan guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semuanya dipotong. Kamu udah potong? Ada yang udah. Nih Syekh, saya potong. Oh bagus. Tuh lagi bawa, saya dipotong, bagus. Sampai terakhir ada satu orang yang nggak motong. Kenapa kamu nggak motong? Saya nggak dapetin tempat yang dimana Allah nggak melihat saya. Semua tempat saya yakin Allah melihat saya. Jadi saya nggak bisa motong hewan. Jadi kan perintahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cari tempat yang dimana nggak ada yang melihat kamu. Saya yakin Allah melihat saya dimanapun saya berada, makanya saya nggak bisa motong ini ayam. Akhirnya yang lulus satu orang doang media. Wah, ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, baru menurut saya. Begitu juga kita, kalau kita nanemin di hati kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam hal apapun, dimanapun kita berada, kita tanamin dalam diri kita, Allah melihat kita, kita punya rasa malu. Kenapa ini orang-orang banyak maksiat, kita tiap hari maksiat? Di mana kita berada kita maksiat? Karena kita nggak pernah hadirin Allah dalam hati kita. Makanya dengan gampangnya kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada yang merasa diawasi dengan oleh Allah tapi tetap maksiat, lebih parah lagi. Dia ngerasa dirinya diawasi sama Allah tapi tetap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih bahaya. Makanya rasa malu itu penting. Manusia perempuan menjadi terhormat gara-gara rasa malunya dia. Kalau perempuan nggak ada rasa malu, bagaikan, mohon maaf, jablay, bagaikan terek. Ya. Kalau perempuan tidak ada rasa malu. Begitu juga laki-laki menjadi laki-laki terhormat kalau dia punya rasa malu minta-minta. Jangan hal-hal yang haram dulu, minta-minta dia malu. Buka baju depan orang dia malu. Diceritain di sini bahwa Nabi punya kandang kambing, isinya kambingnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi datang ke kandangnya Nabi, ada yang jaga di situ. Nabi ngelihat tuh orang buka baju. Nabi manggil nih, kamu di berapa bulan kerja di sini? Kata Nabi, saya udah 2 bulan ya Rasulullah, saya bayar 2 bulan. Kenapa ya Rasulullah? Saya pengen kamu, saya pecat kamu. Kenapa? Katanya, inni la uhibbu an yakuna fiha man la yastahmin Allah azza wa jalla. Saya nggak suka di kandang saya ini ada orang yang nggak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Buka baju, dia nggak malu. Padahal Allah melihat dia. Buka baju kelihatan auratnya.
Walaupun manusia melihat dia, Allah melihat dia. Makanya ada sahabat yang paling punya rasa malu. Siapa itu? Sayyidina Utsman bin Affan. Bahkan malaikat aja malu sama dia. Kita ini punya malaikat yang selalu ngikutin kita, namanya Raqib sama Atid. Raqib di kanan, Atid di kiri. Kemanapun kita berada, ini malaikat dua ngikutin kita. Kecuali Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidina Utsman masuk kamar mandi, ini Raqib sama Atid nggak masuk kamar mandi. Malu sama Sayyidina Utsman. Wah, Sayyidina Utsman juga malu sama Raqib Atid. Malu. Rasa malunya Sayyidina Utsman tinggi. Sampai-sampai ketika Sayyidina Utsman masuk kamar mandi, Raqib sama Atid nggak ikut. Raqib Atid di luar, nggak mau ngelihat apa yang dilakukan Sayyidina Utsman di dalam kamar mandi. Begitu juga Sayyidina malu. Kalau dirinya dilihat sama makhluk ketika di dalam kamar mandi. Oke, pernah ada satu cerita Rasulullah SAW lagi duduk, betisnya Nabi Muhammad kelihatan. Tahu betis? Ini betis. Muhammad lagi duduk begini. Sayyidina Abu Bakar masuk, nggak ditutup sama Nabi. Tentang duduk. Sayyidina Umar masuk, disuruh duduk. Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk, tanpa ditutup betis. Ketika Sayyidina Utsman masuk, ditutup sama Nabi. Sahabat yang tiga nanya, ya Rasulullah, ketika saya masuk kamu nggak tutup itu. Ketika Umar bin Khattab masuk kamu nggak tutup. Ali bin Abi Thalib masuk kamu nggak tutup. Tapi kenapa ketika Utsman bin Affan masuk ente tutup betisnya saya? Jadi kata Rasulullah, afala astahi mimman tastahi minal malaikah. Apakah saya nggak malu sama orang yang dimalukan sama malaikat? Yang malaikat aja malu sama dia, masa saya nggak malu sama dia? Oke, Rasulullah malu sama Sayyidina Utsman. Artinya Nabi Muhammad menunjukin bahwa dirinya punya malu sama Rasulullah, orang yang paling punya malu. Bahkan Rasulullah paling pemalu dibandingkan perawan. Diriwayatkan begitu, Nabi Muhammad lebih pemalu dari perawan. Rasulullah SAW lebih pemalu dari perawan. Kita kalau pengen kebaikan, tumbuhin rasa malu kita, hidupkan rasa malu kita, sehingga nanti kita ketika kita dimanapun berada malu buat bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada orang-orang ulama, ya, orang-orang soleh, mereka membuat trik, pakai trik biar dia nggak maksiat di luaran. Dia pakai pakaian ulama, gamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai rida, pakai apa? Dia keluar ya. Dia triknya dia begitu. Triknya apa? Biar kalau dia mau maksiat malu. Ada orang pakai udang-udang, mabuk-mabukan, malu apa kan? Nah, dia takut maksiat sama Allah di luar. Dia keluar, dia pakai trik itu, pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai wida. Biar apa? Biar nggak maksiat di luar. Buat ketika dijaga diri dia di hadapan manusia, Allah jaga diri dia. Ya, Allah jaga diri dia. Jadi begitu. Ya. Dan dari tanda rasa malu ialah tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Itu tanda-tanda orang punya rasa malu. Kalau malunya sama manusia doang, nggak malu sama Allah, yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang dia takutnya sama Allah, berarti ini orang memang punya rasa malu. Kadang ada orang manusia, ya, yang malunya sama manusia, nggak sholat di depan manusia, yang harus sholat.
Anu sholat sunnah depan Habib di sholat sunnah. Biar apa ya? Biar dipuji-puji sama temannya, sama sahabatnya, sama gurunya, sama orang tua. Tapi ketika sahabatnya, temannya, orang tuanya udah nggak ada lagi, dia nggak mau sholat. Malunya cuma ngasih apa? Malu cuma sama manusia. Mau Allah nggak punya malu. Nah ini yang paling bahaya. Allah di nomor 2 kan, ini yang paling bahaya. Yang benar apa ya? Allah di nomor 1 kan. Malunya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tatul. Itu yang benar. Entong. Ini rasa malu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kalau engkau tidak punya rasa malu, maka kerjakan apa yang engkau inginkan. Ini ucapan Nabi yang taubih kalau dalam bahasa Arab, artinya mengejek Nabi Muhammad. Lo gak punya malu, lo lakuin. Kalau lo gak malu minta-minta, lo lakuin. Itu minta-minta. Kalau lo malu, gak malu buka baju depan saudara, lo buka baju depan saudara. Kalau lo gak malu mau maksiat sama Allah, lo lakuin maksiat. Nanti ganjarannya di akhir. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat hadis yang mulia ini, Allah tanamkan rasa malu dalam diri kita, sehingga kita mau ngapa-ngapain, kita mikir di dalam hati kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti insya Allah menjadi umat di bawah bendera Nabi Muhammad sang pemalu.